Ya, salam sehat dan anak. Hari ini kita di tatap muka ketiga masih tentang cara berpikir logis. Ya, minggu kemarin Bu Meta sudah memberikan penjelasan di video ya tentang bagaimana berpikir logis secara umum. Kali ini Bu Meta akan menjelaskan cara berpikir logis yang agak spesifik lagi. Ya. Logis itu masuk akal atau sesuai penalaran, yaitu tentang sebab akibat, ya. Cara berpikir yang runtut, ya, sesuai sebab akibat atau sebab akibatnya connect atau nyambung. Ya, misalkan Bu Meta ambil sebuah contoh hubungan sebab akibat. Kalau kemarin kan makan sehat mengakibatkan sukses. Ya, kemarin ini seperti ini. Sebabnya makan sehat, akibatnya sukses. Ya, ini nanti harus dijelaskan. Kemarin Bu Meta jelaskan prosesnya bagaimana. Kali ini Bu Meta ambil hubungan atau proses sebab akibat seperti ini. Merokok mengakibatkan hipertensi. Merokok mengakibatkan hipertensi. Sebabnya merokok, akibatnya hipertensi. Ya, sudah pernah dengar semua ya, pasti ya, di iklan-iklan banyak sekali ya. Tapi apakah kita semua sudah tahu sebenarnya hubungan ini, hubungan sebab akibat ini? Merokok kok mengakibatkan hipertensi itu bagaimana ceritanya? Merokok kok mengakibatkan stroke itu bagaimana ceritanya? Merokok kok mengakibatkan kanker itu bagaimana ceritanya? Gorengan, kita makan banyak makanan yang digoreng, kok akibatnya kita jadi batuk, seringnya itu ada apa sebenarnya dalam gorengan? Ceritanya bagaimana? Oh, minyak marai watuk. Gimana caranya minyak di dalam gorengan mengakibatkan kita batuk? Oh yo, pokoknya ngono to, Bu. Wis ngerti, Bu. Ngerti apa nih? Ya. Kalau semua proses atau hubungan sebab akibat yang sangat banyak kita jumpai di kehidupan nyata itu, kita hanya pahami sebatas itu saja, nggak tahu ceritanya, nggak tahu hubungan yang lebih dekat lagi antara sebab akibatnya, ini tidak bisa membreakdown dalam hubungan sebab akibat yang lebih pendek-pendek lagi, ya kita berarti kurang spesifik cara berpikirnya, kurang detail cara berpikirnya, kurang kritis cara berpikirnya. Ya, kemarin contohnya Bu Meta ulang sebentar, makan yang sehat mengakibatkan sukses, itu didengar agak aneh, perlu penjelasan yang lebih pendek-pendek lagi, dalam di breakdown dalam hubungan sebab akibat yang lebih pendek-pendek lagi kan kemarin itu. Ya, kalau kita tidak bisa menjelaskan, kita bisa ngomong makan sehat mengakibatkan sukses, tapi kita tidak bisa membreakdown itu menjadi hubungan sebab akibat yang lebih pendek-pendek lagi, sehingga akhirnya menuju kesuksesan itu seperti apa dari makan yang sehat. Ya, terdengarnya aneh, kita jadi berbicara hanya umum-umum saja, dan orang-orang tuh tidak terlalu mudeng, nggak terlalu jelas kenapa kok bisa seperti itu. Bahkan mungkin ada banyak bahkan yang menilai, kowe iki ngomong apa, nek kowe ngono tok ya aku ngerti, nek bahwa merokok mengakibatkan hipertensi, anak SD aja bisa baca. Pokoknya anak yang bisa baca tahu, pokoknya merokok mengakibatkan hipertensi, pokoknya merokok mengakibatkan gangguan pada janin. Wong pernah baca kok.
tapi nggak bisa menjelaskan apa itu ceritanya di situ, bagaimana prosesnya di situ. Mengapa kok perencanaan yang bagus mengakibatkan manajemen kita jadi baik, jadi sukses kalau ada perencanaan. Sebabnya perencanaan yang baik, akibatnya manajemen kita jadi baik. Ya pokoknya ngono, nggak bisa seperti itu jawabannya. Lucu nanti. Ya, Bu Meta beri contoh, ya, salah satu hubungan sebab akibat yang sudah Bu Meta tampakkan di layar, ya, yaitu merokok mengakibatkan hipertensi. Hipertensi itu kan tekanan darah tinggi, ya. Piye toh kok merokok itu mengakibatkan tekanan darah kita tinggi? Ceritanya gimana? Tekanan darah tinggi tahu ya? Tensinya tinggi kalau dicek tensi, ya. Ada atas ada bawah, itu apa, tekanan darah yang dipompa dari jantung kita. Itu kekuatannya seberapa bisa diukur. Ya. Keluar dari jantung berapa tekanannya, lalu darah bersirkulasi dalam seluruh tubuh kita, lalu kembali lagi ke dalam jantung, itu bisa diukur tekanannya. Nah, gara-gara merokok kok bisa tekanannya naik, tambah besar. Seperti arus sungai yang tadinya biasa aja arusnya, kok tiba-tiba ada arus deras. Kenapa ini? Kok gara-gara rokok? Kenapa? Gimana ceritanya? Ya. Ini. Karena dalam asap rokok, merokok itu kan berarti rokoknya dibakar ya. Ora dimut ya. Merokok berarti itu rokoknya dibakar. Ya. Terus ada asapnya kalau dibakar, ya. Nah, dalam asap rokok itu banyak zat beracun. Salah satu aja nikotin. Ya. Nikotin dihirup berarti oleh si perokok itu sendiri ataupun orang-orang di sekitar si perokok aktif maupun perokok pasif. Padahal di dalam asap rokok ada zat beracun. Dihirup akhirnya. Apa akibatnya? Tidak langsung hipertensi, putus. Logikanya terlalu jauh, hubungan sebab akibatnya terlalu jauh, cara mikirnya terlalu jauh. Cobalah kita berpikir logika yang lebih pendek-pendek lagi, cara berpikir logis yang lebih detail, yang lebih spesifik, yang lebih kritis gitu loh ceritanya, ya. Akibatnya apa ketika nikotin dalam asap rokok itu dihirup? Ini kan penjelasan merokok, ya. Merokok gitu berarti menghisap asap rokok ini, ya. Sedangkan dalam asap rokok ini ada kandungan zat beracun, salah satunya nikotin. Banyak zat beracun, ini pemerintah baru ambil satu contoh, ya. Akibatnya, nah, ketika nikotin dihisap oleh siapapun juga, nikotin ditangkap oleh darah di paru-paru. Ditangkap oleh darah. Karena darah kita itu fungsinya untuk menangkap apapun yang kita hirup. Ya, salah satu fungsi darah itu menangkap apapun yang kita hirup. Harusnya darah pengennya darah itu menangkap oksigen. Pengennya. Tapi tidak kita beri oksigen, malah diberi racun. Nikotin salah satunya. Nah, ditangkap oleh darah yang ada di paru-paru kita. Ya. Akibatnya apa? Ini sebab, hubungan sebab akibat yang lebih pendek lagi. Ya, mau membreakdown, ya. Perjalanan ke hipertensi itu bagaimana? Merokok sebabnya, hipertensi akibatnya. Nah, Bu Meta membreakdown menjadi sebab akibat yang lebih pendek-pendek lagi. Proses perjalanan ke sana bagaimana? Ya. Jadi, nikotin dalam asap rokok ini dihirup mengakibatkan nikotin ditangkap darah oleh paru-paru. Ini akibatnya. Ya. Setelah ada nikotin di paru-paru kita, ya. Darah itu kan ada di paru-paru juga, ya.
Apa akibatnya? Ini kita tinggalkan, yang nikotin dalam asap rokok udah tinggalkan. Ini akibatnya sekarang kan udah terjadi, misalkan kita ngerokok atau kita menghirup asap rokok, ini udah terjadi. Ya, paru-paru kita ada nikotinnya nih sekarang. Ini jadikan sebab, karena kita mau perjalanan lagi, mau proses menuju akibat ke depan lagi, yang tidak langsung hipertensi. Ya, nikotin ketika ada dalam paru-paru kita, akibatnya apa? Nah, nikotin diedarkan ke seluruh tubuh oleh aliran darah, tidak hanya tinggal diam di paru-paru saja. Tapi nikotin itu nanti dipompa oleh jantung keluar. Ya. Dipompa oleh jantung keluar ke seluruh tubuh. Darah itu kan di dalam pembuluh darah. Ya. Dia dipompa oleh jantung. Jadi mengalir, darah kita tuh bersirkulasi. Ya, nikotin diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Nah, keluar dari paru-paru. Ya. Karena ada tekanan dari jantung. Terus ini sebab, ini akibat. Ya, nikotin kamu bayangkan udah dipompa keluar dari paru-paru. Ya, melalui pembuluh-pembuluh darah. Tempat jalannya darah itu kan pembuluh-pembuluh darah. Ya. Pembuluh darah itu seperti selang-selang air gitu ceritanya. Ya. Isinya kalau selang air tuh air. Ya, dikasih keran, kerannya dihidupin kencang berarti tekanannya kencang. Ya. Kalau kerannya dipelanin berarti tekanannya pelan, airnya keluar pelan. Kalau dimatikan kerannya ya mati. Kerannya itu ibarat jantung lah. Ya, selangnya itu ibarat pembuluh darah, airnya itu ibarat darah. Nah, nikotin diedarkan ke seluruh tubuh oleh aliran darah. Ya, kita udah sampai kotak ketiga. Ya, akibatnya apa? Kalau diedarkan nikotin sudah dibawa-bawa oleh darah, ya, nikotin mencapai otak dalam beberapa detik. Ya, pembuluh darah kita itu nyambung terus ya sampai kemana-mana ya. Dia jalan kemana-mana, mencabang-cabang seperti laut, terus ke sungai-sungai besar, ke sungai kecil, terus ke kali-kali yang lebih kecil, ke saluran-saluran air, terus ke got-got, akhirnya sampai ke perumahan-perumahan, got-got perumahan. Ya, jalan terus gitu, berputar terus. Nikotin mencapai otak dalam beberapa detik. Ya, terus akibatnya setelah nikotin mencapai otak dalam beberapa detik, akibatnya nih, otak bereaksi memberi sinyal pada kelenjar adrenal untuk melepas aldosteron, adrenal, dan lain-lain. Bu Meta jelaskan. Harus tahu ceritanya. Ini nanti contoh presentasi kalian loh. Ya. Otak bereaksi memberi sinyal. Ketika nikotin mencapai otak, ya, otak ketemu nikotin nih. Ya, apa? Reaksinya otak. Otak bereaksi ketika ketemu nikotin. Memberi sinyal, otak reaksinya memberi sinyal kepada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal itu apa? Sebuah organ dalam tubuh kita, ya. Ini Bu Meta tunjukkan dulu. Kelenjar adrenal glands ini. Adrenal glands. Kelenjar glands tuh kelenjar adrenal. Nih, ini kayak seperti segitiga ini bentuknya, ya. Menempel di atas kidneys. Kidneys itu apa? Ginjal, ya, kira-kira di sini nih. Ya. Di atas perut bagian tengah lah, antara paru-paru dan perut, lebih cenderung ke perut. Ya, agak ke belakang. Ya. Itu adrenal glands. Itu otak memberi sinyal kepada adrenal glands ini. Ketika otak kita ini ketemu nikotin, ya, lalu otak kita memerintahkan, ceritanya memberi sinyal tuh memerintahkan lah, ya, dibayangke, ben gampang apa gini, ya, memberi perintah pada adrenal gland, memberi perintah pada segitiga bawah itu, ya.
otak memberi sinyal. Ketika otak ketemu nikotin, otak memberi sinyal pada kelenjar adrenal untuk melepas hormon-hormonnya, aldosteron, adrenalin dan lain-lain sebagainya. Ya, untuk melepas kelenjar adrenal, memberi sinyal pada kelenjar adrenal untuk melepas hormon-hormonnya. Kelenjar adrenal itu fungsinya untuk memproduksi beberapa hormon. Ya, terus diperintah untuk memproduksi hormon. Ya memang seperti itu. Ceritanya, ya, kejadiannya ketika otak ketemu nikotin, otak langsung memerintah kelenjar adrenal untuk melepas hormon-hormonnya. Belum waktunya dilepas suruh melepas, belum waktunya dilepas suruh melepas. Ya, jadi ceritanya bagaimana ketika seseorang rokok terus dan otak ketemu nikotin terus dan otak memerintah kelenjar adrenal terus dan kelenjar adrenal harus manut karena otak bosnya. Ya kan? Nah, kelenjar adrenal jadi melepas hormonnya terus. Mau tidak mau dia produksi melepas terus. Akhirnya kelenjar adrenalnya berlebihan kan pada pembuluh darah kita kan. Ya. Nah, hormon tersebut bereaksi menyempitkan pembuluh darah akhirnya. Ya. Nah, setelah pembuluh-pembuluh darah kita jadi makin penuh, makin sempit karena hormon-hormon tadi yang terpaksa dilepaskan terus karena si kelenjar adrenal ini takut sama otak kita. Bosnya kok dilawan, dipecat, ya. Nah, akibatnya apa lagi? Ya, akibatnya ini loh ya, akibatnya kotak terakhir, bukan akibatnya nikotin dalam asap rokok lagi, tidak. Ini udah jauh ditinggal. Ya. Ini kita sudah sampai ke kotak ini. Bayangkan kejadian ini sudah terjadi, lalu apa akibatnya lagi gitu loh. Ya. Nah, jantungnya bekerja lebih berat. Akhirnya yang tadi jantungnya bekerjanya santai karena pembuluh darahnya isinya darah itu bersih, tidak banyak hormon-hormon. Tapi ini dipenuhi hormon-hormon juga yang lebih kental dari darah. Jantungnya bekerjanya berat untuk memompa atau memberikan tekanan ke pembuluh darah. Ya. Nah, kalau jantungnya kerjanya lebih berat, ya, tadi loh kerannya tuh dipaksa pol, keran airnya, sedangkan pembuluhnya ini sesak, sempit, pembuluh darahnya, selangnya itu jadi sempit, penuh, lodok, kental, ya tau. Terus apa akibatnya? Ya, sesek-sesekan gitu. Jadinya tekanannya jadi lebih besar. Jantungnya capek, tekanannya lebih besar. Tahu selang kalau ditutup setengah atau 2/3, kamu mau nyiram tanaman yang lebih jauh lagi, harus kamu tutup kan selangnya. Meskipun ketika tidak kamu tutup, airnya tekanannya tidak terlalu besar, biasa-biasa aja, tekanan air yang dikeluarkan itu banyak, tapi jaraknya nggak bisa jauh kan, tekanannya harus lebih kenceng kan, harus kita tutup, kita sumbat sebagian selang, ketika sehingga airnya tekanannya lebih kenceng, tekanannya lebih gede, tapi air yang dihasilkan lebih sedikit. Makanya kalau kita tensinya itu naik, pusing kepala kita. Karena otak kita kekurangan oksigen yang dibawa oleh darah. Darahnya sedikit sih. Oksigennya jadi sedikit kan. Seperti itu ceritanya. Mengapa rokok mengakibatkan hipertensi? Ya. Nanti takutnya ini ke depan lagi, misalkan hipertensi ini kondisi tekanan darahnya tinggi ini kalian pertahankan terus, nggak mati sekarang enggak, ya. Tapi kalau kalian proses ini kalian lakukan terus dalam tubuh kalian, ya. Kalau kondisi pembuluh darah kalian itu kuat,
kalian imbangi dengan olahraga sehingga otot-otot kalian yang isinya pembuluh-pembuluh darah itu kuat kondisinya. Mungkin dengan kondisi aliran darah yang terus tinggi terus tadi mungkin masih kuat. Tapi kalau tidak kalian imbangi dengan olahraga, pembuluh darah kalian tipis-tipis, ringkih, gampang pecah, kecapean aja. Kalian pernah tahu nggak orang kecapean itu tidak usah kebentur aja, tidak usah kebentur benda keras aja, gosong-gosong kakinya atau tangannya bisa gosong-gosong gitu karena pecah pembuluh darah di dalam, hanya karena kecapean. Apalagi kebentur keras, apalagi kalau pembuluh darah yang ringkih ini kalian beri tekanan yang kencang terus, nggak kuat, lama-lama bisa sobek, bisa putus, bisa pecah. Ya, itu nanti yang akhirnya merusak. Kalau sudah pecah. Kalau hipertensi tok mungkin hanya kekurangan oksigen, itu mungkin pusing-pusing, apa badannya ndak enak atau hanya seperti itu saja. Tapi kalau kalian pertahankan, pecah lama-lama. Salah satu pembuluh darah yang di tempat-tempat vital itu pecah. Takutnya organ-organ kita yang mau dialiri darah yang mengandung oksigen itu tidak kebagian sama sekali. Akhirnya organ-organ tersebut mati dalam hanya beberapa detik saja, beberapa menit saja mati. Otak kekurangan oksigen beberapa menit aja udah mati. Sel-selnya atau lama-lama jadi jaringannya yang rusak. Jaringan tuh berarti sudah nyangkut agak banyak sel yang terkait itu, yang terkonek dengan itu. Ya. Jantung pun kalau kekurangan oksigen juga mati sel-sel yang di sana. Ya. Ibu jarimu ini kalau kekurangan oksigen, mbok kareti jempolmu kaki apa jempolmu tangan mbok kareti kuenceng. Ya. Rasane piye rasakno? Kalau darah baru yang mau mengalir, yang membawa oksigen yang mau mengalir ke sana itu kamu halangi, pasti merasa nggak enak jempolmu itu. Ya, lama-lama membusuk, lama-lama kemeng, keringgingan, sakit, membusuk, akhirnya jadi mati, akhirnya jadi diamputasi, nggak bisa, udah mati satu jaringan. Gitu ya materinya Bu Meta hari ini, penjelasan Bu Meta kali ini ya, tolong dipahami, itu bekal kalian untuk presentasi untuk mid semester nantinya. Ya, banyak hubungan sebab akibat di kehidupan kita sehari-hari, jadi tolong dipahami betul. Ya, kalau ada pertanyaan boleh bertanya melalui chat WA atau nanti kalau antusias sekali, banyak yang mau bertanya, banyak yang mau maju cara berpikirnya. Yuk sama-sama kita diskusikan nanti Bu Meta bukakan kelas bareng-bareng kelas lain juga untuk forum diskusi. Ya, untuk mempersiapkan penilaian nanti mid semester. Ya, agar kalian lebih paham lagi. Gitu ya. Dah, sampai di sini dulu materi kita kali ini. Tetap semangat belajar. Ya,